Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Indriani dari kelas 12 F3. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai tentang koloid. Adapun pengertian koloid yaitu koloid merupakan campuran fase peralihan homogen menjadi heterogen. Sistem koloid terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi atau fase terlarut dan fase medium pendispersi atau fase pelarut. Nah, kedua sistem ini berupa gas, cair, dan padat. Koloid memiliki perbedaan dalam berbagai aspek dengan larutan dan suspensi. Perbedaan aspek yang pertama yaitu jumlah fase. Larutan memiliki satu fase, koloid memiliki dua fase, dan suspensi memiliki tiga fase. Yang kedua ada aspek kondisi. Larutan jernih, sedangkan koloid dan suspensi keruh. Yang ketiga ada aspek homogenitas. Larutan homogen, koloid antara homogen dan heterogen, suspensi heterogen. Yang keempat ada aspek ukuran partikel. Larutan, diameter partikel kurang dari 1 nanometer. Koloid, 1 nanometer kurang dari diameter kurang dari 100 nanometer. Suspensi, diameter lebih dari 100 nanometer. Yang kelima ada aspek penyaringan. Larutan tidak dapat disaring. Koloid tidak dapat disaring dengan penyaring biasa, melainkan hanya bisa disaring dengan penyaring ultra. Suspensi dapat disaring. Yang keenam ada aspek pemisahan larutan. Larutan dan koloid tidak memisah jika didiamkan, sedangkan suspensi memisah jika didiamkan. Yang ketujuh ada aspek stabilan. Larutan dan koloid stabil, sedangkan suspensi tidak stabil. Yang kedelapan ada aspek komponen. Larutan, pelarut dan zat terlarut. Koloid, medium pendispersi dan zat terdispersi. Dan suspensi, medium pendispersi dan zat terdispersi. Adapun untuk jenis-jenis koloid yaitu ada aerosol padat, aerosol cair, buih padat, buih cair, emulsi padat, emulsi cair, dan sol padat dan sol cair. Koloid yang medium pendispersinya cair dikenal dua jenis koloid berdasarkan interaksi antara fase terdispersi dan fase pendispersi, yaitu yang pertama koloid liofob. Liofob berasal dari bahasa Yunani yang berarti takut cairan. Lio artinya cairan dan phobia artinya takut atau benci. Liofob adalah koloid yang tidak suka dengan medium pendispersi atau gaya tarik-menarik antara fase terdispersi dan medium pendispersi sangat lemah sekali, sehingga cenderung memisah, akibatnya tidak stabil. Nah, contoh koloid liofob yaitu sol-logam, sol sulfida, susu, mayones. Yang kedua ada koloid liofil. Liofil berasal dari bahasa Yunani yang berarti suka cairan. Lio artinya cairan, philia artinya suka. Liofil adalah koloid yang suka dengan medium pendispersinya atau terdapat gaya tarik-menarik yang cukup kuat antara fase terdispersi dengan medium pendispersi, sehingga sulit dipisahkan atau sangat stabil. Nah, contohnya itu adalah agar-agar dan tepung kanji. Selanjutnya, koloid bisa berubah menjadi bukan koloid, dan beberapa di antaranya bisa berubah kembali menjadi koloid seperti semula. Berdasarkan perubahan tersebut, dikenal dua kelompok koloid, yaitu yang pertama ada koloid reversible, yaitu koloid yang dapat dibalik. Contohnya yaitu campuran air dengan susu, jika dibiarkan maka susu akan mengendap dan airnya terpisah. Nah, dalam hal ini koloid sudah berubah menjadi suspensi. Yang kedua ada koloid irreversible, yaitu koloid yang tidak dapat dibalik. Contohnya
koloid irreversible adalah sol emas. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan penghamburan berkas sinar oleh partikel koloid. Contohnya yaitu sorot lampu mobil yang dihamburkan pada malam hari yang berkabut. Yang kedua, ada sorot lampu proyektor yang dihamburkan pada tempat yang berdebu atau berasap. Yang ketiga, ada sinar matahari yang melewati celah-celah atap atau dinding ruangan yang berdebu. Yang kedua, ada gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak partikel koloid yang bergerak zigzag atau bergerak lurus dan patah-patah. Yang ketiga ada adsorpsi, yaitu merupakan penyerapan ion-ion pada permukaan koloid oleh partikel koloid sehingga partikel koloid menjadi bermuatan. Yang keempat ada elektroforosis, yaitu peristiwa partikel koloid yang bermuatan positif menuju elektrode negatif, sedangkan partikel koloid yang bermuatan negatif menuju elektrode positif. Yang kelima ada koagulasi, merupakan penggumpalan koloid karena elektrolit yang muatannya berlawanan. Nah, penghilangan muatan partikel koloid dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu cara yang pertama yaitu cara elektroforosis, yang kedua cara pemanasan, yang ketiga penambahan elektrolit, dan yang keempat adalah mencampur 2 macam elektrolit. Selanjutnya ada cara pembuatan koloid. Ada 2 cara pembuatan koloid, yaitu cara kondensasi dan juga cara dispersi. Yang pertama ada cara kondensasi. Cara kondensasi dilakukan melalui reaksi-reaksi kimia seperti hidrolisis, redoks, pergantian pelarut, dan dekomposisi rangkap. Yang kedua, cara dispersi. Cara dispersi dilakukan dengan cara mekanik, peptisasi, atau dengan loncatan bunga api. Selanjutnya ada cara mempertahankan kestabilan sistem koloid. Yang pertama ada dialisis. Dialisis merupakan proses menghilangkan pengotor yang mengakibatkan terganggunya sistem koloid. Yang kedua ada menambahkan zat pengemulsi atau emulgator. Yang ketiga penambahan ion, dan yang keempat penambahan koloid pelindung. Nah, dan yang terakhir adalah penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menjernihkan air, untuk produk deodoran, untuk produk pencuci, dan bahan kosmetik. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi koloid ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.